So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. Apa kabar, bersama saya Agus Yugazagus. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara cek motor listrik 3 pas. Nah, dengan cara ini kita nanti bisa mengerti apakah motor listrik tersebut itu layak pakai atau enggak, itu nanti kita bisa tahu. Oke, langsung saja akan saya bahas. Pertama-tama, setelah kita dapat motor listrik, entah itu baru atau bekas, itu kita harus mengeceknya, memastikan apakah motor tersebut itu layak pakai atau enggak. Itu kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Oke, ini saya contohkan untuk mengecek motor listrik yang bekas ya, yang bekas seperti yang ada di layar monitor itu. Pertama-tama yang kita cek itu hasil meger terlebih dahulu, hasil megernya terlebih dahulu. Itu hasil megernya itu harus bagus ya. Nah, bagi kamu yang belum mengerti cara menggunakan meger ini, itu kamu bisa lihat di video saya yang berjudul cara menggunakan meger. Nah, di situ saya tampilkan juga rumus-rumusnya. Jadi ada rumusnya, ini cara meger ini ada rumusnya. Hasil yang bagus itu seperti apa, itu saya terangkan semua di video saya yang berjudul cara menggunakan meger ini. Oke, jadi setelah kita sudah cek dengan meger ini dan saya umpamakan hasil megernya itu bagus, setelah udah memastikan hasil megernya bagus, itu langsung kita ke tahap berikutnya, yaitu kita akan merunning motor ini. Motornya kita running, kita jalankan. Oke, seperti yang ada di layar monitor itu, kita connect itu motornya, kita connect itu, pastikan keras banget, konekannya itu keras ya, jangan sampai ngefong, biar kabelnya nggak cepat panas dan nggak cepat meleleh. Pastikan konekannya keras. Siap dinyalakan. Oke, kita connect arah motor dan kita connect arah panelnya. Itu sudah terkonek ya arah panelnya. Ya. Oke, saya masukkan MCB nya. Oke, saya stop dulu ya. Stop dulu. 2, 3. Sekarang saya start, saya jalankan motornya. Bisa. Oke, sudah jalan motornya ya. Oke, setelah udah jalan gini, kita dengarkan apakah ada kelainan suara atau enggak, itu nanti bisa ketahuan. Kalau suaranya mulus berarti enggak ada kelainan suara. Oke, setelah hasil megernya bagus, langsung ke tahap merunning motornya. Setelah udah dirunning motornya, kita dengarkan apakah ada kelainan suara atau enggak. Kalau enggak ada kelainan suara, langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita cek vibrasinya. Ya, oke Kak. Kita cek vibrasi motornya. Nah, kita cek vibrasi motornya menggunakan alat pengukur getaran. Nah, seperti yang ada di layar monitor itu ya. Ini sebentar. Ini masih pegang teman saya itu adalah alat pengukur getarannya, itu namanya SPM. Kita ukur vibrasinya, area belakang itu, bearing belakang kita ukur, terus area bearing depan juga. Jadi fan dan loop kita ukur vibrasinya. Nah, bagi kamu yang belum mengerti cara menggunakan alat pengukur getaran itu,
tinggal kamu lihat video saya yang berjudul cara menggunakan alat pengukur getaran. Nah, di situ juga ada rumusnya, saya terangkan semuanya itu. Hasil vibrasi motor yang bagus itu yang seperti apa itu saya terangkan di cara menggunakan alat pengukur getaran di video saya yang berjudul itu. Kamu lihat saja. Oke, setelah vibrasinya sudah diukur dan hasilnya bagus, ini harus lolos ya juga, vibrasinya juga harus lolos, harus bagus. Kalau udah bagus, tinggal langsung ke tahap pengecekan selanjutnya, yaitu kita ukur ampernya. Nah, kita ukur ampernya menggunakan ampermeter ini. Nah, ini kita ukur RST nya itu ampernya berapa. Ini bagi kamu yang belum ngerti cara menggunakan avometer digital ini, tinggal lihat saja di video saya yang berjudul cara menggunakan avo digital. Nah, ini juga harus lolos ini kalau nggak salah hasil ampere ini ya, nilainya itu kalau nggak salah 30% dari ampere motor pada template-nya. Nah, misalkan ampere motornya pada template misalkan 100, itu hasil ampernya itu 30% dari 100 jadi 30. Nah, hasilnya yang bagus itu 30 sampai 40 ya, itu masih tergolong bagus, itu tanpa beban, itu masih tergolong bagus. Kalau 50% itu separuhnya, itu kadang ada yang berani ada yang enggak ya. Kalau melebihi separuh dari ampere motornya itu sudah pasti enggak ada yang berani, dan dianggap enggak normal. Jadi yang bagus itu 30% dari ampere motornya kalau enggak salah ya. Oke, pengukuran ampere motor harus bagus. Setelah udah bagus, langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan RPM-nya menggunakan alat itu yang seperti ada di gambar itu. Itu adalah alat strobo. Jadi alat pendeteksi rotasi per menitnya itu berapa. Jadi kita detek menggunakan alat strobo ini. Nanti kita bisa tahu ini rotasi per menitnya itu berapa. Terus langsung disesuaikan dengan RPM di template-nya. Dua itu seperti itu. Kedipan lampunya itu secepat dengan putaran motornya. Nah, kita geser ininya sampai terlihat seakan-akan seakan-akan nggak berputar fan-nya, itu padahal berputar. Itu karena kecepatan kedipnya sama dengan kecepatan rotasi putaran motornya, jadi seakan-akan berhenti itu putarannya. Itu 2900. Nah, itu dibulatkan menjadi 3000 RPM-nya. Dan di template motor ini itu menggunakan RPM 3000. Nah itu berputar gitu. Nah, itu kita buktikan itu berputar motornya, tapi seakan-akan berhenti karena kedipannya kecepatannya setara dengan putaran motor ini, jadi terlihat seperti berhenti. Oke, setelah udah itu langsung ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan suhunya. Ini juga harus dicek. Nah, ini menggunakan alat temperatur infrared ini. Bagi kamu yang belum mengerti cara menggunakan alat pengukur temperatur infrared ini, alat ini tinggal kamu lihat di video saya yang berjudul cara menggunakan alat temperatur infrared, kalau nggak salah ya. Itu juga saya terangkan juga rumusnya, cara menggunakan alatnya, dan juga rumusnya itu yang bagus itu hasilnya berapa, itu saya terangkan juga di
video saya yang berjudul cara menggunakan alat temperatur infrared. Oke, setelah udah bagus temperaturnya, semuanya udah bagus, dicek udah lolos semua, ya kita tinggal lepas kabel motornya, konekannya. Kalau udah lolos semua, ya berarti motornya itu layak pakai ya. Kalau udah lolos semua, lolos dari pengecekan itu semua, itu motornya dianggap udah layak pakai. Tapi kalau ada salah satu yang nggak lolos, misalkan hasil makernya nggak lolos, itu berarti motornya nggak layak pakai. Jadi harus semuanya harus lolos dari pengecekan semua. Jadi pertama tadi hasil makernya harus lolos. Setelah udah lolos hasil makernya, lalu motornya di running. Setelah udah di running, kita dengarkan suara motornya itu apakah ada kelainan suara. Kalau sudah nggak ada kelainan suara, suaranya udah mulus, langsung ke tahap berikutnya, yaitu mengecek vibrasinya. Kalau vibrasinya, getaran motornya udah bagus, udah lolos, langsung ke tahap berikutnya, dicek ampere motornya, ampernya. Nah, kalau pengecekan ampere sudah lolos juga, sudah bagus, langsung ke tahap berikutnya, dicek rotasi per menitnya. Jadi menggunakan alat strobo tadi. Nah, kadang-kadang motor kalau udah tua itu putarannya itu melemah, jadi nggak sesuai dengan RPM-nya. Misalkan putaran motornya itu menggunakan RPM 3000 misalnya. Kalau udah tua kadang melemah, bisa jauh berkurang, bisa-bisa jadi 2500 kecepatan putarannya, RPM-nya bisa melemah, putarannya bisa melemah. Ini harus pengecekannya harus lolos. Kalau nggak lolos, ya nggak dianggap layak pakai. Nah, kalau udah lolos pengecekan RPM-nya, langsung ke tahap berikutnya tadi, itu pengukuran suhu ya, temperatur suhu menggunakan alat pengukur temperatur infrared ya. Nah, itu juga harus lolos juga. Kalau temperaturnya tinggi melebihi batas yang ditoleransi, ya dianggap nggak layak pakai. Jadi harus lolos semua. Kalau udah lolos semua, baru itu motornya sudah dianggap layak pakai, udah bisa dipasang di pabrik-pabrik di tempatnya masing-masing. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.